Hal yang berikutnya tentang etika bagi seorang penghafal Al-Qur'anul Karim. Poin yang ketiga adalah ayyu'allimal Qur'an wa yaqra'ul Qur'an ala ghairi nafsih. Mestinya seorang penghafal Quran berusaha membacakan Al-Quran, juga mengajarkan Al-Quran kepada orang selain dirinya. Lianna ta'allum Al-Quran, karena mengajarkan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran min ajalil ibadat, termasuk jenis ibadah yang terbaik, bagian dari amal yang paling baik. Kama qala alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita harus mempelajari dan menghafalkan Quran? Lianna hifdzul Quran aw hamalatul Quran min alamati ahlil ilmi. Menghafal, menjaga Al-Quran, artinya menghafalkan Quran, ini bagian dari ciri-ciri ahlul ilmu. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-49, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilma. Bahkan sebenarnya huwa, dia Al-Qur'an itu adalah ayatun bayyinat, ayat-ayat yang nyata, tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata, fi suduril ladina utul ilma, yang tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi ciri ahlul ilmu yang paling tampak itu gemar menghafal Quran. Dalam kitab Zadul Masir, Al-Imam Al-Jauzi berkata, yang dimaksud dengan fi suduril ladina utul ilma, orang-orang yang di dalam yang tersimpan di dalam dada-dada orang yang diberikan ilmu kepada mereka, ai humul mu'minun. Mereka itu maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Yaqra'u wa yahfadzul Qur'an. Mereka membaca dan mereka menghafalkan Al-Qur'an. Mundu zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam au ba'dah, sejak zaman Nabi SAW atau sesudahnya dan sesudahnya, ila yaumil qiyamah, sampai dibangkitkannya yaumil qiyamah. Maka ahlul ilmu tidak disebut ahlul ilmu kalau tidak punya kebiasaan menghafal Al-Quranul Karim. Alasan kedua, mengapa kita harus menghafal Al-Quran, mempelajari dan mengajarkannya? Karena para penghafal Quran di yaumil qiyamah Allah berikan mereka pakaian kemuliaan. Mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wad dalilu hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda, yaji'u sahibul Qur'an yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti datang di hadapan Allah tabaraka wa taala para penghafal Al-Qur'anul Karim. Fayaqulul Qur'anu, maka Al-Qur'an yang dihafalkan itu berkata kepada Allah taala, ya Rabbi hallihi fayulbasu hullatal karamah. Wahai Rabbku, berikan padanya perhiasan, kemudian dipakaikan kepadanya sebuah perhiasan kemuliaan. Summa yaqulu ya Rabbi, kemudian ia berkata lagi, wahai Rabbku, zidhu, tambahkan kebaikan baginya.
Fayulbasu tajal karamah. Lalu Allah menyematkan pada lelaki penghafal Quran itu mahkota kemuliaan. Summa yaqulu ya Rabbi irda anhu. Lalu ia berkata, wahai Rabbku, redailah dia. Fayardi anhu, lalu Allah pun redha kepadanya. Fayuqalu lah, lalu dikatakan kepada penghafal Quran itu, Iqra warqa wa yazdadu bi kulli ayatin hasanah. Bacalah, kemudian naiklah ke atas. Setiap ayat yang dibaca akan semakin menambah kebaikan-kebaikan pada diri orang itu. Jadi menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang di yaumil qiyamah, bagian daripada sifat takwanya adalah yahfizul Quran atau yahfazul Quran, maksud saya. Dia menghafal Al-Quran. Dia menjadikan hatinya dipenuhi dengan hafalan Quran. Ini nasihat buat saya dan buat Anda. Maka kemana-mana kita membawa Quran bukan untuk dijadikan pajangan atau sesuatu yang dipamerkan. Mestinya diberi kesempatan bagi hati kita untuk menghafalnya. Buka sejenak, hafalkan Quran. Tidak mengapa menghafal sambil berjalan, tidak ada larangan. Tidak ada satu riwayat pun yang melarang seseorang membaca Quran sambil berdiri, atau sambil berjalan kaki, atau sambil berbaring, atau sambil duduk. Adapun membaca Al-Quran menghadap ke kiblat dalam keadaan duduk, ini keadaan yang paling utama. Tapi bukan berarti yang lainnya dilarang. Maka sebab itu ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Abdullah ibn Mas'ud menyebutkan, wa ra'aitu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana qiyaman wa qu'udan. Aku melihat para sahabat Nabi membaca Quran dalam keadaan berdiri dan juga duduk, berjalan kaki dan juga duduk. Mereka membaca Quran. Mereka menghafal Al-Quranul Karim. Wa hadza min alamati ahlil ilm. Ini jelas bagian daripada ciri-ciri ahlul ilmi. Jangan kita terfitnah pada akhir zaman ini. Jalan kemana-mana yang dilihat apa? Yang dilihat apa ya kawan? WhatsApp, FB, apalagi Telegram, apalagi Instagram. Pokoknya seabrek yang model-model begitu. Ya kalau ternyata isi di dalamnya itu masih ilmu yang antum buka, ada nasihat antum baca, masih manfaat. Tapi kalau cuman pamer status lagi di masjid, ini apa faedahnya? Nggak ada manfaatnya. Bacalah Al-Quran, karena ini akan memberi manfaat bagi pembacanya di yaumil qiyamah. Alasan yang ketiga kenapa kita harus menghafal Quran dan kenapa penghafal Quran itu orang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Karena penghafal Quran insyaallah tidak mengalami kepikunan. Karena penghafal Al-Quran di usia tuanya dijaga oleh Allah, karena dia menjaga ayat Allah. Tidakkah Anda mendengar hadis Nabi SAW berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ya gulam, inni uallimuka bikalimatin. Gulam, akan kuajarkan kepadamu beberapa kalimat penting. Faqala alaihi salatu wasalam, ikhfadillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Anna ahla sunnah wal jamaah ya'taqidu Al-Quran kalamullah. Ahlu sunnah meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Maka Allah berjanji, sebagaimana Nabi mengatakan, ikhfadillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Wa qala Allah azza wa jalla, bahkan Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang berkewajiban menjaga Al-Quran. Kata para ahli tafsir, dijaga lafadznya oleh Allah, huruf demi hurufnya, makna-maknanya, tafsirnya, bahkan penghafal Qurannya dijaga oleh Allah. Wan Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu maqal, Abdullah ibn Abbas Wan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala menyebutkan, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, yakni menghafalnya,
lam yuradda ila ardalil umuri. Dia tidak akan dikembalikan pada usia yang hina. Ingat firman Allah Azza wa Jalla, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan mengembalikannya dalam keadaan yang serendah-rendahnya keadaan. Qala ahlu tafsir ay yuraddu ila ardalin, di ardalil umri, dikembalikan pada usia tua yang pikun. Tapi ini enggak berlaku bagi penghafal Quran. Rasul menyebutkan man qara al-Quran, mereka barang siapa yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, lam yuradda ila ardalil umri, tidak akan dikembalikan pada usia yang hina, tidak akan pikun yakni. Wa dzalika qauluhu summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin, karena ini merupakan tafsir dari firman Allah Ta'ala, summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu, yani kecuali orang-orang yang beriman. Qala illal ladzina qara'ul Qur'an, yakni maksudnya illal ladzina amanu adalah illal ladzina qara'ul Qur'an hum yaqra'unal Qur'an yahfazunal Qur'an, mereka pembaca dan penghafal Al-Quran. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Bila kita sudah mengetahui ini, apa lagi yang menjadikan sebab bagi kita tidak mau menghafal Quran? Alasan apa lagi yang akan kita lakukan? Atau yang kita jadikan hujah untuk membuat diri kita malas menghafal Quran? Mestinya tidak ada. Bahkan alhamdulillah rahimani warahmatullah, barang siapa memusuhi penghafal Quran berarti dia memusuhi Allah. Itu membuktikan penghafal Quran orang yang dicintai Allah. Barang siapa yang mencintai penghafal Quran berarti ia mencintai Allah. Serta keutamaan besar bagi orang yang membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini alasan yang cukup pantas dari kita untuk menjadikan paksaan terhadap diri ini untuk menghafal Quran. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hamalatul Quran humul mahfufun. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para penghafal Quran mereka adalah al-makhfufuna bi rahmatillahi al-mulabbasuna bi nurillahi. Rombongan manusia yang dikelilingi oleh rahmatnya Allah, dinaungi dengan cahaya Allah. Al-muta'allimuna kalam Allah, mereka adalah orang-orang yang mempelajari kalam Allah. Man adaihum faqad adayallah, barang siapa yang memusuhi mereka maka sungguh dia telah memusuhi Allah. Wa man walaihum faqad walallah, siapa yang berwala loyal cinta kepada mereka maka sungguh dia telah cinta kepada Allah. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya hamalata kitabillah, wahai para penghafal kitabullah, istajibullaha bitawqiri kitabillah, istajibullaha bitawqiri kitabillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, penuhilah seruan Allah dengan mengagungkan kitabullah, yazidkum hubban wa yuhibbukum ilai khaliqihi, yudfa'u an mustami'il Quran su'ud dunya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menambah cintanya kepada kalian, dan Allah akan menjadikan kalian dicintai oleh makhluknya Allah. Orang yang senang mendengarkan bacaan Quran, dia akan dijauhkan dari kejelekan-kejelekan dunia. Karena kita tahu isi dunia ini pada asalnya buruk, fitnah maksudnya. Dia akan dijauhkan dari kejelekan fitnahnya kehidupan dunia. Wa yudfa'u an talil Qur'ani bal wal akhirati. Lalu kata beliau selanjutnya, dan orang yang membaca Quran akan dihindarkan dari malapetaka di akhirat.
walil mustami'i ayatin min kitabillah khairun lahu min sabirin dabin wa tali ayatin min kitabillah khairun lahu mimma tahta adimis sama. Sungguh orang yang mendengarkan satu ayat dari Al-Quranul Karim itu lebih baik baginya dibandingkan dia memperoleh satu gunung emas. Tidak tanggung-tanggung, ikhwan, satu gunung emas. Dan orang yang membaca satu ayat Al-Quranul Karim, maka itu lebih baik baginya dibandingkan dia harus mendapatkan semua perhiasan yang dinaungi oleh langit. Semua keindahan di bawah kolong langit ini, itu tidak bisa mengalahkan kebaikan dari menghafal Quran. Nah, maka menghafal Quran itu kemuliaan. Bapak tidak usah khawatir kalau anak-anaknya diletakkan di ma'had menghafal Quran. Jangan takut. Jangan takut anak-anaknya dengan kemiskinan. Tidak. Orang-orang ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Jangan khawatir tentang kehidupan dunianya. Allah akan jaga mereka. Tugas kita mengarahkan mereka untuk ikhlas. Tugas kita untuk menyemangati mereka bahwa penghafal Quran jauh lebih mulia dibandingkan segala macam kegemerlapan dunia yang ada di bawah kolong langit ini. Nah, ikhwati rahimani Allah. Bahkan orang kaya yang paling kaya di muka bumi ini tidak lebih baik dibandingkan orang yang paling miskin di muka bumi ini, tapi dia menghafal Al-Quranul Karim. Nah, karena itu alhamdulillah rahimakumullah, penghafal Quran mestinya etikanya dia harus semangat mempelajari isinya dan juga mengajarkan isinya. Enggak cukup tentang mempelajari saja, tapi dia mengamalkannya. Enggak cukup cuma membaca saja, tapi dia membacakannya kepada orang lain. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghafal Al-Qur'anul Karim. Apakah beliau tidak mau mendengarkan bacaan Al-Qur'an orang lain? Beliau mendengar. Beliau bacakan kepada orang lain, tapi beliau juga mau mendengar bacaan orang lain. Beliau berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud, "Ya Abdullah, iqra' alayya al-Qur'an." "Ya Rasulullah, aqra'tu alayka al-Qur'an wa ilayka yunzal." Bacakan Quran untukku wahai Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Haruskah aku bacakan kepadamu sedangkan Quran diturunkan kepada engkau?" Kata Nabi, "Aku ingin mendengar bacaan dari orang lain." Lalu Abdullah membacakan surat apa? An-Nisa. Nah, ikhwati rahimakumullah. Berarti ini membuktikan bahwa Nabi pun demikian, membaca dan membacakan dan juga mendengar. Penghafal Al-Quran demikian. Dia baca, dia hafal, datang kepada gurunya, setorkan hafalannya. Setelah itu dia ternyata berhasil lulus dari apa yang dia bacakan, ajarkan kepada keluarganya. Kumpulkan istrinya, kumpulkan anaknya, kumpulkan karib kerabatnya, bacakan tentang cara bacaan yang benar. Karena boleh jadi anak istri kita belum tahu bagaimana cara membaca yang benar. Kalau seandainya dia mengatakan, "Saya belum bisa baca Quran Ustaz," berarti dia harus belajar. Lelaki wajib belajar membaca Quran. Karena lelaki akan ditanya oleh Allah Ta'ala. "Warrajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatih." Lelaki pemimpin dalam rumah tangganya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Imam Ahmad mengatakan terutama kepemimpinan dalam mengajarkan ilmu agama. Hak anak, hak istri atas seorang lelaki, atas seorang ayah atau suami, itu yang paling utama adalah diajarkan ilmu. Sebaik-baik ilmu apa ya, kawan? Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik ilmu yang patut dipelajari adalah mempelajari Al-Quranul Karim. Rabi'an, etika yang keempat. Seorang penghafal Al-Quran labudda ayyuwafiqa adabi tilawatil Quran. Pembaca Quran itu mesti memperhatikan adab-adab dalam membaca Quran. Sudah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalnya disukai membaca Quran dalam keadaan apa? Suci, berwudu sebelumnya. Tapi tidak wajib. Karena yang wajib berwudu itu cuma untuk sholat. Tidak ada satu ayat maupun hadis pun yang menyebutkan perintah berwudu hukumnya wajib kecuali untuk sholat. Coba Anda perhatikan ayat yang berbunyi, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum" ila akhir ayat. Ayat ini perintah berwudu untuk apa? Sholat. Tapi membaca Al-Quran disukai berwudu. Innallaha yuhibbul
mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang menjaga kesucian dirinya. Etika yang lainnya diantaranya membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk, tidak berpikir yang lainnya. Jadi dalam kondisi dia memikirkan ayat-ayat Allah, maksudnya tadabbur. Diawali dengan membaca apa ya kawan? Isti'adzah. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsi. Kemudian tidak tergesa-gesa, warattilil qur'ana tartila. Lantunkanlah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Nabi mengatakan baca Quran sebagaimana Quran diturunkan. Quran itu diturunkan berangsur-angsur, pelan-pelan. Begitulah kita harusnya membacanya. Perlahan-lahan. Tidak tergesa-gesa. Mengkhatamkan Quran paling cepat berapa hari? 3 hari. Nabi menganjurkan mengkhatamkan Quran itu paling cepat 3 hari. Lebih daripada itu sulit mentadabburinya. Imam Syafi'i itu sebulan khatam 10 kali. Berarti per berapa hari deh kawan? Per 3 hari. Ya, kita berapa kawan? Hah? Kita di bulan Ramadan saja. Hah? Ya jangan dikhatamkan lah ya. Meningkat lah. Kalau tahun lalu setahun sekali, tahun ini setahun 2 kali lah. Tahun depan setahun 3 kali. Tahun depannya lagi setahun 4 kali. Terus seperti itu. Meningkat. Jangan makin lama makin mundur. Terutama yang masih muda. Ya, akhi Dayat ya. Jangan mengkhatamkan Quran setahun sekali. Terlalu kecil bagi pemuda kalau setahun sekali. Pemuda mestinya 2 kali, 3 kali. Karena nanti kalau sudah usia tua, ini berat. Kalau udah kacamatanya tebal, itu berat. Baca 2 lembar saja sudah apa? Mengantuk. Makanya tipsnya, caranya adalah 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Bagaimana caranya kawan? Dibagi 5 waktu. 1 juz itu kan 10 lembar. Berarti setiap selesai salat berapa lembar? 2 lembar. 2 lembar itu paling lama 10 menit. Coba buktikan, insya Allah 2 lembar paling lama 10 menit. Kalau bacaannya agak gerudal-geradul ya paling lama setengah jam. Insya Allah kan gitu kan ya, setengah jam. Iya tuh. Nah, berarti kalau misalnya 1 hari cuman dibutuhkan berapa jam? 2,5 jam. Sahih? 2,5 jam. Ya kalau antum lancar bacanya berarti cuma butuh 50 menit 1 juz. Atau 1 jam 1 juz. 1 bulan 30 juz. Khatam atau tidak? Khatam. Berarti konkretnya kalau anda tidak suka safar di rumah, suka di rumah dan suka di kampung misalnya, berarti 1 tahun berapa kali kan? 12 kali. Karena Allah itu memberikan kemudahan. Sebagaimana Nabi berkata, yassiru wala tu'asiru, berikanlah kemudahan, jangan dipersulit. Berarti dipotong separohnya 6 kali. Karena kita terlambat memahami Islam ini dengan baik, berarti dipotong lagi separuhnya lagi. Berapa kali? Ya cukup 3 kali, jangan dikurangi lagi. Ya, 6 kali insyaallah. Nah, ini diantara etikanya. Kemudian diantara etika mempelajari Al-Quran juga, yakni membaca Quran itu di depan guru. Jangan belajar Quran sendirian. Antum jangan menggunakan buku metode cepat membaca Quran, dibaca sendiri. Nggak akan sampai dengan pemahaman yang benar. Karena anda tidak akan tahu bagaimana bunyi gunnah dan bagaimana bila gunnah, lafaz dengan dengung dan dengan tanpa dengung, bagaimana lafaz ikhfa, bagaimana lafaz idhar, bagaimana lafaz dan seterusnya. Anda tidak akan tahu tentang idgham mimi itu bagaimana tanpa membaca di depan guru. Fahim tuh ya kawan? Jadi belajar Quran mesti ada gurunya, harus. Jangan cuma bekalnya dengarkan bacaan seorang imam masjid yang sudah direkam, kemudian anda membaca, kemudian hafal ayat, lalu anda jadi imam. Nanti akan ketahuan banyak kekeliruannya. Karena Quran mesti talaki, Fahim tuh? Contohnya bunyi huruf apa? Bo. Coba antum bunyikan bo. Bo atau do? Hah? Bo. Bagaimana bo itu? Bibirnya, bibirnya. Lisannya berada di gigi atas ini. Samping-sampingnya di sini.
Bo. Coba antum bisa. Coba. Bo. Bedakan dengan dha. Apa? Mana yang benar? Bolim, zolim, atau zalim? Yang keberapa? Yang keberapa? Coba. Bolim, zolim, zalim, atau zalim? 3 atau 4? 4 atau 1? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang paling tepat kan ya. Nah, katanya ini perlu talaki. Itu baru lafaz apa? Bo dengan dha. Belum lafaz apa? Sa dengan shin. Sa dengan sin. Ingat, huruf Arab nggak ada yang monyong. Jadi kalau antum belajar membaca Quran mulutnya monyong-monyong, bo itu pasti keliru dah. Karena huruf Arab tidak ada yang monyong mulutnya datar semua. Faham tuh ikhwati? Nah, ini talaki. Antum cari guru yang mengajarkan tentang Al-Qur'anul Karim. Nah, kadzalika ikhwati rahimani Allah. Kemudian juga membaguskan bacaan. Tambahan, membaguskan bacaan tidak harus ikut gaya bacaan imam yang terkenal, jangan. Karena ada orang mengikuti gaya bacaan tapi tidak memperhatikan tajwid. Yang benar bacalah dengan tajwid. Faham tuh? Baca dengan tajwid. Ali bin Abi Thalib menafsirkan warattilil Qur'ana tartila ay iqra'ul Qur'an bitajwidi. Baca Quran dengan tajwidnya. Hukum tajwidnya itu dibaca. Yang terakhir ikhwatillahi rahimakumullah, berusaha menangis. Membaca Quran itu diusahakan menangis. Kalau nggak bisa menangis, paksa untuk menangis. Iqra'ul Qur'an wabku fa illam tabku fatabaku. Baca Quran dan menangislah. Kalau nggak bisa menangis, paksa supaya bisa apa? Menangis. Faham tuh ikhwan? Tapi bukan dibuat-buat, tapi dipaksa. Faham nggak? Beda dibuat-buat dengan dipaksa. Faham? Nah, jadi diusahakan. Kalau sudah baca Quran bertahun-tahun nggak pernah menangis, itu hati-hati. Karena mungkin hatinya apa? Sudah keras. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian diantara etika bagi penghafal Quran. Sudah masuk waktu Isya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tanya jawabnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.